Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto belak-belakan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia memajukan industri semikonduktor, sehingga menurutnya sering dihambat melalui lembaga non-profit yang ada. Erlangga menjelaskan saat ini Amerika Serikat mau mempersiapkan Indonesia masuk dalam perbuatan komponen semikonduktor. Selain itu juga China berencana juga berminat pada bagian wafer semikonduktor. Namun menurut Erlangga hal ini membuat negara tetangga tidak senang sehingga sering mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan. Nah, semikonduktor itu mengikuti daripada industri digital. Dan semikonduktor itu Indonesia harus membangun kembali ekosistem karena yang utama daripada industri semikonduktor adalah chip design. Chip design itu adalah membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden juga LPDP untuk didorong untuk memberikan beasiswa, melakukan training for the trainer. Dan saya laporkan dalam pertemuan dengan Menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman sehingga bisa ikut dalam sekolah chip akademi yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor. Erlangga menjelaskan sebelumnya Indonesia pernah memproduksi komponen semikonduktor, namun pada akhirnya investor pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan. Selain itu, untuk mendukung pembangunan industri semikonduktor dibutuhkan engineer yang banyak pada bidang mikroelektronik. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, Indonesia pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1973. Industri komponen chip semikonduktor yang merupakan investasi dua perusahaan multinasional Amerika Serikat, yaitu Fairchild Semiconductor dan National Semiconductor. Sejak tahun 1980-an terjadi perubahan model bisnis di industri semikonduktor. Pada awalnya semua dikerjakan oleh satu perusahaan dari hulu ke hilir atau vertical integration yang disebut Integrated Device Manufacturer atau IDM. Namun model bisnis selalu terpecah-pecah menjadi fabless atau chip design, foundry atau chip fabrication, IDM atau chip design and fabrication, dan OSAT atau assembly and test. Hal tersebut menimbulkan gairah ekonomi baru dengan bermunculan banyak perusahaan-perusahaan startup semikonduktor di seluruh dunia. Namun karena masalah ketenagakerjaan, investor pabrik semikonduktor memilih pindah ke Malaysia pada 1985. Sejak saat itu manufaktur semikonduktor Indonesia kalah dengan Malaysia. Bahkan Indonesia menjadi pengimpor semikonduktor, kehilangan pabrik semikonduktor menjadi kerugian bagi Indonesia. Tak hanya mobil listrik, komponen semikonduktor adalah komponen fundamental dalam membangun ekosistem industri elektronik di sebuah negara. Ini semua, apakah kalian tahu bahwa semikonduktor adalah bahan yang sangat luar biasa dengan kemampuan konduktivitas tinggi yang berada di antara konduktor dan isolator. Sifatnya yang unik memungkinkan pengendalian aliran arus listrik dengan presisi tinggi, menjadikannya elemen kunci dalam berbagai perangkat elektronik. Di masa depan, peran semikonduktor dalam teknologi modern akan semakin krusial. Hingga saat ini, belum ada satupun negara yang mampu memproduksi teknologi ini secara mandiri, termasuk Amerika Serikat. Proses pembuatan semikonduktor berukuran ekstrim memerlukan mesin litografi yang sangat kompleks. Hasil dari kolaborasi negara-negara Eropa dan Amerika seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat dengan Belanda memegang peran penting. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Belanda melalui raksasa elektroniknya Philips dan Advanced Semiconductor Material International berhasil mengembangkan semikonduktor pertamanya pada tahun 1970 yang disebut dengan Steerpass 2000. Kemudian, perusahaan ASML atau Advanced Semiconductor Material Lithography didirikan pada tahun 1984. Hingga saat ini, ASML adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin litografi sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk membuat chip semikonduktor paling canggih. Negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan,
Jepang, dan Cina yang memiliki industri manufaktur semikonduktor maju sebenarnya hanya sebatas ekosistem industrinya saja. Mereka mendapatkan adonan dari ASML tanpa mengetahui bumbu apa saja yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan betapa rumitnya membuat chip semikonduktor dan negara mana saja yang benar-benar menguasai teknologi ini. Indonesia sendiri pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1973. Namun, karena industri semikonduktor berbasis robotik, Presiden Soeharto tidak begitu tertarik dan lebih memilih industri padat karya. Akhirnya, pada tahun 1985, pabrik semikonduktor tersebut hengkang dari Indonesia dan memilih Malaysia sebagai lokasi perakitannya. Beberapa tahun kemudian, barulah disadari bahwa kehilangan pabrik semikonduktor adalah kerugian besar bagi Indonesia. Pada tahun 2022, Presiden Jokowi mulai fokus untuk membangun kembali industri semikonduktor di tanah air. Ia berhasil merayu kembali Infineon Technologies untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Infineon Technologies berkomitmen untuk meningkatkan investasi sebesar 35,70 juta euro atau sekitar 563,3 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas menjadi 65 juta per minggu pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 83,57 juta euro atau sekitar 1,3 triliun dengan kapasitas 150 juta per minggu pada tahun 2030. Selain itu, Presiden Jokowi juga berhasil menarik investasi dari Cina senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 184,8 triliun dari Xinyi Glass Holding yang rencananya akan membangun pabrik di Rempang. Selain pabrik kaca terbesar kedua di dunia, di situ juga akan dibangun pabrik semikonduktor jenis wafer silikon. Namun, investasi ini mengalami banyak hambatan, terutama dari negara tetangga yang tidak suka industri semikonduktor di negaranya tersaingi. Ditambah masyarakat sekitar yang mudah diprovokasi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, seringnya penjagalan tersebut dilakukan melalui lembaga non-profit terkait isu lingkungan untuk mencegah Indonesia masuk dalam industri semikonduktor. Pernyataan ini diperkuat dengan fakta bahwa setelah kejadian di Rempang, Amerika dan Cina mengumumkan memilih Malaysia sebagai tempat berinvestasi pabrik semikonduktornya. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah dibidik oleh Amerika Serikat sebagai calon mitra strategis pengembangan semikonduktor. Sejak April 2024, pemerintah membentuk Satgas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor untuk akselerasi mesin ekonomi baru melalui digitalisasi dan industri semikonduktor. Tugas kelompok ahli ini adalah mengejar terwujudnya semikonduktor dan menjadi bagian dari rantai pasok semikonduktor global, sekaligus membabat isu-isu yang menghambat investasi semikonduktor di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah agar Indonesia bisa memiliki perusahaan seperti Qualcomm versi Indonesia sendiri. Bergabungnya Indonesia dalam OECD atau kelompok negara maju juga membuka peluang investasi karena standar yang dimiliki Indonesia sama dengan negara-negara anggota. Terkait SDM, saat ini ASCDC membangun kerjasama dengan pusat Teset yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta LPDP. Pemerintah juga menyiapkan SDM yang mumpuni yang dikelola oleh 13 universitas dan industri usaha lainnya.